Rosalinda, salah satu siswi dari SMK Negeri 3 Mimika, jurusan keperawatan kelas 12C. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah guru saya berikan sebagai tugas saya mengenai virus corona. So, daripada kita lama-lama, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. As always, pertanyaan yang pertama selalu tentang apa yang mau kita bahas. Apa sih virus corona itu? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut COVID-19. Nah, virus corona ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, juga infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Ditanya tentang bentuk dan struktur virus corona, penasaran gak sih sama bentuk sama strukturnya itu kayak gimana? Nah, dikutip dari LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bentuk virus corona ini menyerupai mahkota, sama seperti namanya. Jadi, nama corona ini berasal dari bahasa Latin, yaitu crown, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia ya mahkota. Bentuk mahkota ini didapat dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan tubuh virus. Nah, protein S ini mirip dengan paku atau anapana yang menutupi permukaan virus corona. Protein S inilah yang berperan penting dalam pola infeksi virus corona ke sel pernapasan. Tetapi secara umum bentuk virus corona itu bulat dengan panjang diameternya 100 sampai 120 nanometer. Lalu struktur corona itu sama seperti struktur virus lainnya yang hanya terdiri dari RNA dan DNA saja. Jadi virus corona memiliki genom RNA positif atau yang biasanya disebut RNA saja. Nah, panjang genom virus corona ini sekitar 27-32 kilobasa yang kemudian membentuk protein penyusun tubuh virus. Misalnya, fosfoprotein N, glikoprotein M, protein E, protein S, dan glikoprotein HE, serta enzim untuk perbanyakan virus. Adanya protein S ini yang mirip dengan paku dan anapana yang menutupi permukaan organisme menjadikan struktur virus corona menjadi lebih khas. Dilansir dari Life Science, protein S ini menempel pada reseptor sel pernafasan yang disebut angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. Jadi, ada salah satu peneliti dari Westlake University namanya Tiang Lau. Dia berkata, jika kita berpikir bahwa tubuh manusia adalah rumah dan virus corona adalah karet, maka AC itu adalah gagang pintu menuju ke dalam rumah. Jadi jika protein S menempel di AC itu, maka pintu menuju tubuh manusia itu terbuka. Hewan liar apa sih yang jadi penyebar virus ini? Jadi di awal-awal muncul corona ini banyak yang bertanya-tanya hewan apa nih? Di Wuhan sana banyak yang mengira-ngira kelelawar lah. Jadi memang masih banyak teka-teki tentang virus corona Wuhan atau COVID-19 ini, termasuk hewan liar apa yang menjadi penyebar dari virus yang mengganggu sistem pernafasan ini. Beberapa skenario hewan penyebar wabah muncul, dimulai dari kelelawar yang membuang kotorannya ke tanah, lalu kotoran tersebut terambil oleh hewan liar, kemungkinannya terenggiling yang mencari serangga di balik daun. Nah, terenggiling tersebut kemudian diambil oleh manusia yang lantas langsung terpapar virus, kemudian menyebarkannya ke pekerja di pasar hewan liar. Lalu terjadilah wabah virus yang mengglobal ini. Para ilmuwan profesor mereka jadi berlomba-lomba untuk membuktikan skenario tersebut. Mereka jadi mengemukakan beberapa pendapat. Nah, salah satunya dari Profesor Andrew dari Zoological Society London atau ZSL. Dia mengatakan upaya ini seperti kisah detektif. Beberapa hewan berpeluang untuk menjadi inang bagi virus itu, utamanya kelelawar. Ketika para ilmuwan berusaha untuk memecahkan kode virus baru yang diambil dari tubuh pasien, kelelawar Cina ikut tersangkut. Nah, kelelawar ini hidup dalam koloni besar, terbang jauh dan ada di berbagai benua. Mereka jarang sakit, tapi mereka berpeluang untuk menyebarkan penyakit secara luas. Dan menurut Profesor Kate Jones dari University College London, dia mengatakan bahwa kelelawar ini mamalia. Mereka berpeluang untuk menularkan penyakit ke manusia baik secara langsung maupun melalui spesies perantara.
Waktu virus corona lagi marak-maraknya nih, terjadi fenomena panic buying atau belanja yang berlebihan karena kepanikan. Di Australia mereka lebih fokus ke tisu toilet sama pembersih tangan. Nah, adapun brokoli jadi langka karena mereka beranggapan bahwa brokoli itu dapat meningkatkan atau menumbuhkan sistem kekebalan tubuh. Nah, tapi menurut Profesor Mark Pellegrini, salah satu pakar penyakit menular di Australia, dia mengatakan bahwa vaksin satu-satunya hal yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk mencegah infeksi. Namun dia juga menjelaskan bahwa manusia dapat menjaga sistem kekebalan tubuhnya dengan olahraga yang teratur, pola makan yang seimbang, dan tidur tepat waktu, tidur yang cukup maksudnya. Nah, jadi manusia itu tidak bisa menumbuhkan kekebalan tubuh mereka sendiri, tapi mereka dapat menjaga ataupun bahkan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka. Tidak ada batasan usia untuk orang-orang terinfeksi coronavirus ini. Namun, orang yang lebih tua atau orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, mereka lebih rentan untuk menderita sakit yang lebih parah. Masuk ke rute penularan nih. Jadi, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu airborne itu apa. Dilansir dari headline, airborne disease adalah penyebaran penyakit melalui udara. Orang dapat terserang sakit ketika dia menghirup udara yang sudah terinfeksi virus atau bakteri penyebab penyakit. Airborne disease, orang dengan gejala infeksi seperti batuk, bersin, atau sekalipun bicara, cairan pada tenggorokan atau saluran pernafasannya muncrat ke udara. Beberapa virus atau bakteri bisa menggantung di udara, terbawa angin, kemudian mendarat di orang lain. Patogen yaitu bisa masuk ke dalam tubuh ketika kita menghirup udara yang sudah ada virus atau bakterinya, atau ketika kita menyentuh sembarangan permukaan. Tangan yang kita pakai untuk menyentuh sembarangan tempat itu, kemudian kita pakai untuk menggosok mata, hidung, atau mulut. Nah, virus-virus tadi bisa masuk melalui jalur tersebut. Maka dari itu kita selalu dihimbau untuk apa? Untuk pakai masker jika keluar, atau untuk jika kita selesai beraktivitas di mana saja, kita cuci tangan untuk terhindar dari penularan penyakit tadi, penularan virus tadi. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC mencatat laporan penyakit ini berkisar dari gejala yang ringan hingga gejala yang menyebabkan penyakit berat hingga kematian karena COVID-19. Gejala-gejala karena COVID-19 ini dapat muncul 2-14 hari setelah paparan. Gejala utamanya itu ada demam, batuk, sesak nafas. Jadi ketika kita sudah terdeteksi adanya tanda-tanda COVID-19 tersebut, segera hubungi bantuan medis. Ketika kita merasa bahwa kita terinfeksi COVID-19 ini, yang kita harus lakukan, pertama, isolasi diri, isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri itu apa? Itu ketika kita merasa kalau kita punya gejala COVID-19 seperti demam, batuk, sesak nafas, kita isolasi mandiri, tetap di rumah, tidak usah keluar ke tempat-tempat umum untuk mencegah terjadinya penularan. Nah, selanjutnya jika gejala kita tambah parah atau gejala kita emang sudah tidak bisa ditahan seperti sesak nafas, kayak gitu, berarti kita harus segera untuk menghubungi pihak medis. Bisa kita hubungi layanan kesehatan yang tepat untuk kemudian dapat dianjurkan ke layanan kesehatan mana yang harus kita tujui. Setelah saya mencari tahu dari beberapa informasi di internet, saya ketahui bahwa ada 2 tes untuk uji laboratorium untuk COVID-19. Ada tes swab dan tes antibody. Tes swab ini dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang terjangkit virus corona atau tidak. Lalu untuk tes antibody ini untuk mengetahui apakah seseorang itu pernah terjangkit virus corona atau tidak. Nah, untuk berapa lama hasilnya keluar juga berbeda.
untuk tes swab hitungan hari, sementara untuk tes antibodi hitungan detik. Lalu yang diperlukan dalam tes swab ini adalah swab dari pada hidung atau tenggorokan, sementara untuk tes antibodi ini yang diperlukan adalah sampel darah. Selanjutnya yang dilakukan pada tes swab adalah menjalankan polymerase chain reaction atau PCR di laboratorium. Lalu untuk tes antibodi tadi, sampel cairan yang sudah diambil dimasukkan ke perangkat tes. Lalu cara kerjanya pada tes swab ini, cara kerjanya yaitu dengan mencari tahu tanda-tanda dari materi genetik virus tersebut. Untuk tes antibodi ini untuk mengetahui adakah antibodi yang diciptakan untuk melawan virus. Lalu makna dari hasil positif kedua tes ini adalah untuk tes swab, makna positifnya adalah bahwa pasien sedang terjangkit virus. Sementara untuk tes antibodi ini makna positifnya adalah pasien pernah terjangkit virus di masa lalu. Setelah saya mencari tahu dari beberapa informasi di internet, saya ketahui bahwa ada 2 tes untuk uji laboratorium untuk COVID-19. Ada tes swab dan tes antibodi. Tes swab ini dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang terjangkit virus corona atau tidak. Lalu untuk tes antibodi ini untuk mengetahui apakah seseorang itu pernah terjangkit virus corona atau tidak. Nah, untuk berapa lama hasilnya keluar juga berbeda. Untuk tes swab hitungan hari, sementara untuk tes antibodi hitungan detik. Lalu yang diperlukan dalam tes swab ini adalah swab dari cara mengidentifikasi COVID-19 secara klinis dapat dilihat dari tanda dan gejalanya, mulai dari kesulitan bernafas atau nyeri pada dada ataupun biru pada wajah dan mulut dan bibir maksudnya, lalu demam. Nah, dari tanda-tanda dan gejala itu bisa diidentifikasi COVID-19 ini ataupun bisa melalui tes laboratorium. Ketika kita merasa bahwa kita terinfeksi COVID-19 ini, yang kita harus lakukan, pertama, isolasi diri, isolasi mandiri. Jadi, isolasi mandiri itu apa? Itu ketika kita merasa kalau kita punya gejala COVID-19 seperti demam, batuk, sesak nafas, kita isolasi mandiri, tetap di rumah, tidak usah keluar ke tempat-tempat umum, untuk mencegah terjadinya penularan. Nah, selanjutnya jika gejala kita tambah parah atau gejala kita emang sudah tidak bisa ditahan seperti sesak nafas, kayak gitu, berarti kita harus segera untuk menghubungi pihak medis. Bisa kita hubungi layanan kesehatan yang tepat untuk kemudian dapat dianjurkan ke layanan kesehatan mana yang harus kita tujui. Mengobati COVID-19 kalau dengan obat-obatan atau vaksin tentu tidak ya, karena belum ada obat-obatan atau vaksin yang dapat mencegah atau mengobati COVID-19. Mereka hanya dapat mengurangi atau meringankan gejala COVID-19. Nah, jadi dari itu WHO sedang berupaya untuk menemukan obat-obatan atau vaksin yang dapat mencegah dan mengobati COVID-19 ini. Dan jika pun ditemukan, maka akan diberikan informasi sesuai dengan tersedianya temuan klinis tersebut. Bagaimana cara kita mencegah untuk tidak terserang penyakit ini? Dengan cara, yang pertama, sering-sering mencuci tangan menggunakan air yang bersih dan juga antiseptik berbahan alkohol. Karena apa? Karena alkohol dapat membunuh virus. Yang kedua, jaga jarak 1 meter. Sering dihimbau untuk physical distancing, menjaga jarak kita dengan pembicara 1 meter. Karena apa? Ketika kita mungkin berbicara sama orang yang terinfeksi, ketika mereka berbicara ataupun batuk, percikan atau droplets yang keluar muncrat di udara itu bisa kita hirup. Jadi ketika kita menjaga jarak 1 meter, droplets yang keluar itu
dia tidak sampai jauh ketika keluar, tidak sampai 1 meter, dia langsung jatuh ke tanah. Jadi it's okay untuk jarak 1 meter. Dan juga hindari kerumunan yang ramai. Kerumunan yang ramai itu berpotensi lebih besar kita terserang atau terinfeksi virus ini. Karena apa? Ketika kita berdempet-dempetan, kita susah untuk menjaga jarak. Dan maka dari itu ini berpotensi lebih besar. Maka hindari kerumunan ramai. Lalu hindari menyentuh menyentuh mata, mulut, hidung dengan tangan. Karena apa? Tangan kita ini menyentuh sembarangan permukaan. Kalau kita tidak cuci tangan, langsung kita sentuh mata, sentuh hidung, sentuh mulut, dan ternyata tangan kita yang tadi sudah sentuh sembarangan permukaan, yang ternyata permukaan benda tersebut sudah terinfeksi oleh virus, maka virus itu dapat masuk melalui mata, hidung yang kita sentuh, masuk ke saluran pernafasan kita. Lalu tetap di rumah dan isolasi diri ketika kita mendapatkan gejala ringan seperti batuk, pilek, itu untuk mencegah saja penularan yang lebih besar. Gaya hidup yang dapat kita terapkan di pandemi ini adalah dengan mengonsumsi sayur, juga minum 8 gelas air per hari. Sayur itu membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, sementara air berfungsi untuk melancarkan kerja sistem tubuh kita. Lalu yang kedua, lakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Olahraga ini untuk daya imun kita dan juga untuk suasana hati. Lalu pola pikir yang positif. Di tengah pandemi corona ini banyak yang ketakutan, yang cemas karena berita sana sini yang dibesar-besarkan. Maka dari itu kita harus cenderung berpikir positif. Karena pola pikir yang positif itu bisa membuat kita jauh lebih sehat. Tidak mengganggu pikiran kita seperti stres atau cemas yang berlebihan. Maka kita harus mempertahankan pola pikir kita yang positif. Lalu berhenti merokok. Merokok itu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti yang kita tahu. Selalu cara pencegahan suatu penyakit-penyakit yang kronis itu dengan berhenti merokok. Maka dari itu kita harus menghentikan kebiasaan kita merokok untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dan juga istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini untuk mempertahankan tubuh sehat kita. Karena kalau kita kurang istirahat, kita bisa banyak mendatangkan penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit-penyakit yang merugikan tubuh kita. Sehingga kita harus lebih cermat untuk memilih gaya hidup di tengah pandemi corona ini. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bisakah alkohol 70% mengurangi resiko nCoV-19? Jadi, ahli mikrobiologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia atau RSUI Vira Ibrahim mengatakan bahwa alkohol 70% dapat menjadi senjata yang ampuh untuk melumpuhkan virus termasuk corona. Coronavirus ini sangat sensitif terhadap panas dan efektif diinaktifkan oleh pelarut liquid yang ada di dalam alkohol 70%. Oke, saya kira semua pertanyaan yang kiranya ada 14 pertanyaan tersebut telah saya jawab. Dan semoga apa yang sudah saya informasikan, apa yang sudah saya jawab, itu dapat membantu Anda untuk menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita di tengah pandemi corona ini. Maka dari itu saya mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.